اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا في كل وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Inna sesungguhnya aku ja'alna aku menjadikan ma apa saja alal ardi yang ada di atas muka bumi. Aku jadikan zinatan sebagai perhiasan laha bagi bumi. Linabluwahum supaya aku menguji mereka. Ayyuhum siapakah di antara mereka ahsanu yang terbaik amalannya. Wa inna dan sesungguhnya aku laja'iluna sungguh aku akan menjadikan ma apa saja alaiha yang ada di atas bumi dijadikan sa'idan sebagai tanah juruzan yang kering dan tandus, tanah rata yang tandus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya aku ini menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini, aku jadikan zinatan sebagai perhiasan. Linabluwahum untuk menguji mereka semua manusia. Ayyuhum siapakah di antara mereka ahsanu amala yang terbaik amalnya. Ini ayat ini masih lanjutan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya ini adalah ayat yang untuk mendinginkan, menenangkan seorang dai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang di dalam puncak kerisauannya, puncak kesedihannya melihat umat belum banyak yang menerima agama. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh Allah, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Sudah Muhammad, enggak usah terlalu risau. Kamu itu saking risaunya kok seakan-akan engkau akan mencelakakan dirimu. Sudah, enggak usah terlalu risau. Kemudian setelah bercerita jangan terlalu risau, Allah berfirman, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kemudian Allah melanjutkan seakan-akan Allah berfirman, Hei Muhammad, sudahlah. Engkau jangan terlalu risau dengan keadaan orang-orang kafir. Jangan terlalu pusing dengan keadaan manusia-manusia di atas muka bumi ini. Yang kufur kepadaku, yang berbuat kemungkaran, yang berbuat kerusakan, yang belum menerima agama. Enggak usah terlalu pusing. Karena memang aku letakkan mereka di dunia ini linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Memang mereka sengaja saya uji. Sebentar lagi ujian itu akan selesai, sebentar lagi bumi ini akan saya habisi, akan saya hancurkan, mereka akan saya kirim ke akhirat, mereka akan menanggung sendiri akibatnya. Jadi seakan-akan ini
Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepada Nabi, "Hai Muhammad, sudahlah, enggak usah pusing dengan keadaan dunia ini. Dunia sebentar kok." Nah, mereka saya uji, ujian selesai, nanti saya kirim ke hari pembalasan semua. Enggak usah terlalu risau. Maka selayaknya ayat ini juga jadi renungan untuk kita. Kita ini enggak usah terlalu pusing memikirkan hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Dunia ini sementara, sebentar lagi kita semua akan meninggalkan dunia ini. Orang yang menjadikan dunianya sebagai puncak cita-citanya, dia adalah manusia yang akan menyesal selama-lamanya. Semoga Allah jaga kita semuanya. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Allah berfirman, inna ja'alna, sesungguhnya aku menjadikan ma apa 'alal ardi, yang ada di atas muka bumi ini, zinatan, sebagai hiasan. Para ulama mereka berbeda pendapat di dalam memahami kata-kata ma. Ma ini termasuk alfadul umum, termasuk lafadz yang umum. Secara terjemah, ma artinya adalah apa saja. Maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksud ma ini bukan segala sesuatu yang di atas muka bumi. Sesuatu yang ada di atas muka bumi ini ada yang indah, ada yang tidak indah. Ada yang ganteng, ada yang jelek. Ada yang mempesona, ada yang menjijikkan. Kan perkara di dunia ini begitu. Maka ma ini, kata para ulama, maksudnya adalah perkara-perkara yang pantas sebagai hiasan. Itulah Allah jadikan sebagai hiasan di atas muka bumi ini. Pemahaman ulama yang kedua, tidak. Ma maksudnya apa saja. Segala sesuatu yang di atas muka bumi ini Allah jadikan sebagai apa? Zinah, sebagai hiasan. Loh Pak, di atas muka bumi ini ada yang jelek loh Pak. Masa yang jelek sebagai hiasan? Iya. Perkara jelek itu perlu dihadirkan untuk melengkapi keindahan. Umpamanya saya bikin kebun binatang. Terus isinya burung yang indah. Buayanya enggak ada. Ularnya enggak ada. Kudanilnya enggak ada. Akhirnya orang tuh bilang, kebun binatangnya lengkap apa enggak? Enggak lengkap ini, kebun binatangnya biasa aja. Dipilih-pilih. Tapi kalau kebun binatang itu lengkap, mulai hewan yang paling jelek sampai hewan yang paling indah ada semua. Oh, ini kebun binatang ini luar biasa ini. Lengkap, indah, kita nggak perlu jauh-jauh, semua sudah bisa kita lihat. Nah, begitu juga untuk menunjukkan kekuasaan Allah, keindahan keputusan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan penciptaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk yang bermacam-macam. Dari sisi ini menunjukkan kehebatan Allah, maka seluruh makhluk ini zinatan lah, semua hiasan. Hiasan yang menunjukkan atas kehebatan Allah. Maka kita ini kalau dibilang orang jelek, enggak usah susah. Allah sudah mengatakan zina, sejelek-jeleknya kita tetap hiasan muka bumi. Pelengkap kebun binatang. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya aku menjadikan apa yang ada di muka bumi ini, gunungnya, lautnya, manusianya, laki-lakinya, perempuannya, hewannya, emasnya, peraknya, rumah-rumahnya, gedungnya, zinah, sebagai hiasan bagi bumi ini.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan semua ini sebagai hiasan saja. Ada terusannya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ini perkara yang ada di atas muka bumi ini double fungsi. Fungsi yang pertama sebagai hiasan. Fungsi yang kedua sebagai ujian. Jadi semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai ujian. Ujian apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ujian bagi manusia, siapakah di antara manusia yang terbaik amalnya? Yang terbaik amalnya itu maksudnya bagaimana? Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menafsiri ayyuhum ahsanu amala ay ayyuhum azhadu fid dunya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dengan berbagai macam keindahannya. Satu sebagai hiasan, sekaligus sebagai ujian. Ujian untuk siapa? Untuk manusia ini. Siapakah di antara manusia yang kuat menahan matanya dari gemerlapnya dunia? Siapakah di antara manusia yang paling tahan telinganya dari membicarakan pembicaraan dunia? Siapakah di antara manusia yang paling tahan hatinya dari tidak mencintai dunia? Jadi dunia diperindah. Di mana-mana dunia kelihatan indah, sekaligus Allah muji. Ente lihat dunia jatuh cinta apa enggak? Kalau kita melihat dunia, na'udzubillah, jatuh cinta, maka kita akan menjadi orang celaka. Kita akan menjadi orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Orang itu untuk menjadi rugi dunia akhirat tidak perlu harus memiliki dunia. Tidak perlu apa? Harus memiliki. Tidak perlu itu. Kalau harus memiliki dunia, nanti yang masuk neraka orang kaya tok. Nggak ada orang miskin masuk neraka. Untuk menjadi orang yang rugi dunia akhirat, Anda cukup satu saja hadirkan dalam diri Anda. Apa itu? Cinta dunia. Cinta tidak harus memiliki. Cukup dengan cinta, rusak akhirat kita. Maka lihatlah di dalam Al-Quran. Juz 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayat yang berlalu. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa nar. Orang yang di akhirat bagiannya cuma neraka itu siapa? Man kana yuridul hayatad dunya. Jadi untuk menjadi orang ahli neraka itu enggak usah kaya. Seneng dan pengen dengan dunia itu sudah cukup menghancurkan. Maka di dalam hadis diceritakan ada seseorang miskin, melarat, nggak punya apa-apa, tapi di akhirat kumpulannya bareng Fir'aun, Qarun, Haman. Gara-gara apa? Kelihatannya miskin tapi cita-citanya punya duit banyak. Cita-citanya pengen pamer kayak Qarun, fakharaja ala qaumihi fi zinati, pengen foto bareng motornya, bareng mobilnya, bareng rumahnya, biar dikira orang kaya. Di rumah, di dunia tempatnya di pojokan pondok, di akhirat tempatnya neraka paling bawah. Jadi untuk orang menjadi hancur itu gampang aja. Cukup cinta dengan dunia. Cukup cinta dengan dunia. Maka linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah jadikan dunia ini sebagai ujian bagi kita. Siapa yang terbaik? Terbaik itu maksudnya apa? Siapa yang paling tidak cinta kepada dunia?
Maka yang terpenting di dalam diri kita ini menghilangkan cinta kepada dunia. Bukan menghilangkan dunia. Kalau memiliki dunia, asalkan tidak cinta, maka dunia itu justru akan menjadi kendaraan kita menuju ridha Allah. Akan menjadi kendaraan kita untuk mendekat kepada Allah. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, seorang rasul yang sangat kaya raya. Kaya raya tapi nggak cinta dunia. Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Beliau ini orang yang sangat kaya raya tapi tidak cinta kepada dunia. Sayyidina Abdurrahman bin Auf seorang kaya raya tetapi beliau tidak cinta kepada dunia. Ketika dunia ada di dalam genggaman seseorang tapi tidak masuk di dalam hati seseorang, maka dunia ini akan jadi kebaikan untuknya. Tapi ketika dunia itu masuk di dalam hati, walaupun nggak ada dalam genggamannya, kehancuran di depan mata. Maka orang itu jangan senang kepada dunia. Insyaallah ya. Dunia itu dicari nggak apa-apa. Karena namanya kita ini manusia. Perlu makan, perlu minum, perlu berpakaian, perlu bepergian, perlu perjuangan, dan perjuangan itu perlu biaya. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum. Gak wajahidu bi anfusikum tok. Wajahidu bi amwalikum. Jadi memang perjuangan juga perlu modal. Maka seorang itu mencari dunia, memiliki dunia bukan satu masalah. Karena memang kita hidup di dunia. Kita bukan seorang malaikat yang tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tempat berteduh. Yang menjadi masalah ketika kita cinta kepada dunia. Kalau gitu Pak, saya sekarang pengen seperti Sayyidina Utsman aja. Duit banyak, tapi tidak cinta dunia. Kalau Anda cita-citanya masih seperti Sayyidina Utsman tok, berarti masih ada senang dunianya. Kok nggak cita-cita pengen seperti Nabi Isa, kenapa? Yang belum menikah sampai hari ini. Yang beliau hanya memiliki bantal dan memiliki sisir yang pada akhirnya bantalnya dan sisirnya dibuang. Berani nggak doa? Ya Allah, jadikan hidup saya seperti hidupnya Nabi Isa. Berani nggak? Nah, kalau nggak berani berarti cita-cita pengen seperti Sayyidina Utsman, pengen seperti Nabi Sulaiman, bukan dilihat nabinya dan sahabatnya, dilihat duitnya. Berhubung kita seorang santri, mau doa pengen seperti Fir'aun dan Qarun nggak berani. Yang kita lihat duitnya aslinya. Maka orang itu jangan cinta dunia. Insyaallah ya. Tandanya orang nggak cinta dunia itu apa toh? Dunia datang, kita nggak gembira. Dunia pergi, kita nggak susah. Ini kalau menurut Imam Ghazali ini adalah tingkatan kondisi hati tertinggi itu adalah datangnya dunia nggak seneng, perginya dunia nggak susah. Kayak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini suatu hari beliau diberi infak oleh orang itu 1000 dirham. Atau 100.000 dirham, saya agak lupa. Maka beliau infakkan semuanya, sebelum sore duitnya udah habis. Itu sekitar 4-5 miliar lah. Maka pembantunya mengatakan, Sayyidah Aisyah, kita loh puasa mau buka nggak punya lauk kok. Duitnya sudah diinfakkan semua, itu bagaimana tuh? Maka beliau mengatakan, Masya Allah, coba kamu ingatkan saya tadi ya, saya sisihkan. Kamu nggak ingatkan, saya lupa. Terus tak infakkan semua. Nah, orang kalau sudah tingkatan seperti Sayyidah Aisyah, itu megang duit bermiliar-miliar nggak masalah. Bermiliar-miliar nggak masalah. Tapi kalau orang masih cinta dunia, Masya Allah, nggak usah pegang duit, ada merusak. Apalagi pegang duit. Maka kita ini sebagai seorang santri, sebagai seorang ahli agama,
jangan cinta kepada dunia. Insyaallah ya. Karena orang ahli agama itu nanti kalau cinta kepada dunia itu bahaya. Bahayanya apa? Yang haram itu bisa jadi halal semua. Nanti dicarikan akad fikih yang bagaimana biar halal. Dijadikan dalil ini, dicarikan dalil itu. Dan itu membahayakan. Kalau orang-orang ahli dunia, senang dunia, ya mereka sadar mereka itu nggak benar. Nah, yang repot tuh kalau ahli agama senang dunia. Lah ini bahaya. Nanti akhirnya ngakali agama. Sehingga semuanya halal. Kemudian untuk memperkaya dirinya. Nah, terus gimana Pak? Biar kita ini nggak cinta dunia. Supaya kita ini nggak cinta dunia, lihatlah permulaannya dan lihatlah akhirnya. Jangan lihat pertengahannya. Kita lihat mobil yang mewah. Itu kan kita lihat awalnya, pertengahannya. Kalau lihat awalnya itu hanya besi-besi. Kalau kita lihat akhirnya, lama-lama jadi rongsok. Untuk apa? Kita ini membanggakan sesuatu yang sebentar lagi jadi rongsok. Ya enggak? Kemudian yang kedua kali, renungilah. Orang yang cinta kepada dunia, merasa mulia dengan dunia. Merasa hebat dengan dunia. Dunia itu bukan Anda loh. Makanya kita merasa hebat kalau naik mobil mewah. Yang mewah mobilnya apa kita? Mobilnya kan? Kenapa kita membanggakan sesuatu yang bukan kita? Kita merasa pakai baju yang mahal kelihatan gagah. Kan berarti yang gagah itu bajunya, bukan kitanya. Kita perasaannya kalau naik Mio gitu kayak nggak punya harga diri. Nah, tapi nanti kalau naik Ducati apa Ninja tuh perasaannya kayak gagah loh. Yang gagah kan motornya. Kenapa kita membanggakan sesuatu yang bukan kita? Nah, maka orang yang merasa hebat dengan dunia itu sebetulnya makhluk yang sangat lucu. Orang itu kalau pengen hebat ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai oleh Allah itu ketakwaan. Lah ketakwaan itu dirimu, ketakwaan itu di dalam diri kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Atqakum, bukan aghnakum, bukan ajmalakum, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya. Karena itu semua perkara luar, itu semua tempelan. Atqakum, takwa dalam hati, itulah Anda. Maka yang paling penting kita ini jadi orang takwa, insyaallah. Nanti kalau orang itu takwa, dimuliakan Allah. Lah kalau orang itu dimuliakan oleh Allah, nggak ada seorang pun yang bisa menghinakan dia. Para sahabat itu kebanyakan miskin. Tapi nama mereka sampai hari ini masih diingat oleh umat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di hari beliau menjadi khalifah, beliau masih ngangkat kain mau dagang ke pasar. Maka ditanya Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar mau kemana? Mau dagang. Khalifah dagang gimana? Lah saya nggak punya penghasilan, nanti ngerawat anak istri gimana? Dah kamu tak bayar aja dari negara, gak usah dagang. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nggak dagang. Kemudian menjelang beliau wafat, gajinya semua dikembalikan ke negara. Orang seperti itu nggak kaya, tapi namanya dikenang sampai hari ini. Suatu ketika istrinya Sayyidina Abu Bakar ini pengen makan enak. Akhirnya beliau nabung, terus bisa beli makanan enak. Maka ditanya Abu Bakar, kamu kok bisa punya makanan enak itu ceritanya gimana? Saya nabung beberapa hari ngirit, akhirnya bisa makan enak. Oh, berarti belanja dari saya kebanyakan ini. Dah, bulan depan tak kurangi. Biar nggak ada makan enaknya. Loh, orang seperti itu loh, mulia sampai hari ini. Makanya otak kita kalau punya pemahaman, harus kaya biar gagah. Harus kelihatan rumahnya besar biar gagah. Pemikiran apa itu?
Itu pemikirannya orang kafir. Tidak cocok menjadi pemikirannya ahli agama. Ahli agama itu bagaimana saya tahajud istiqomah. Bagaimana kitab Bukhari ini masuk di dalam hati saya. Bagaimana tahun ini saya kubroh gitu loh. Kok pikirannya daurah-daurah, pota-poto. Bikin kata-kata mutiara. Anda itu mutiaranya udah masuk di hati belum? Bikin kesan-kesan kayak ngajinya sungguh-sungguh aja. Nah itu pikiran dunia. Pokoknya mulai awal tahun sampai akhir tahun pikir bikin album terus. Nggak ada pikir ngaji saya itu diterima Allah apa tidak. Ini ilmu saya ini kira-kira mendekatkan saya kepada Allah apa tidak. Cinta dunia 8 tahun hanya untuk bikin album. Masya Allah. Langkah ruginya hidup. Maka kita ini pokoknya nggak usah senang dunia. Insya Allah ya. Tidak senang kita kepada dunia tidak mengurangi rezeki kita. Tidak senangnya kita kepada dunia tidak mengurangi rezeki kita. Tapi kalau orang itu tidak senang dunia, rezeki itu datang dalam keadaan kita mulia. Tapi kalau kita ini cinta kepada dunia, kita harus mencari-cari dunia. Toh kalau umpamanya kita mendapatkan dunia, kita mendapatkan dunia dengan cara merendahkan diri kita. Sudah rendah, dunia belum tentu dapat, akhirat nggak kebagian apa-apa. Na'udzubillah. Semoga Allah SWT hilangkan kecintaan dunia ini dari hati kita. Sehingga kita menjadi termasuk orang-orang yang ayyukum ahsanu amala. Al-Fatihah.